Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, Engkau mengenal manusia dan menyelami lubuk hati kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita lanjutkan membaca bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 2 ayat 10b sampai 16. Saudara-saudara, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tiada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menjelaskan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berbicara tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang diajarkan kepada kami, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat pula memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat Santo Paulus kepada umat di Korintus pada hari ini mengajak kita untuk bertumbuh menjadi manusia rohani. Ciri dasar manusia rohani adalah ketika hidup dalam bimbingan roh Allah sendiri. Dan kita semua mengimani roh Allah itu tidak lain adalah roh yang dicurahkan Bapa dan Putra, yakni Roh Kudus yang akan membimbing kehidupan kita. Dalam suratnya kepada umat di Korintus, Santo Paulus membandingkan hikmat dunia dengan hikmat Allah, sebagaimana sudah kita renungkan sebelumnya. Dan hikmat Allah itu juga dikaruniakan melalui Roh Kudus, Roh Allah sendiri, yang adalah pribadi yang memperkenalkan kita ke kedalaman pengetahuan tentang Allah sendiri. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin mampu memahami rahasia kerajaan surga sebagaimana telah ditegakkan oleh Kristus, dan Kristus yang telah mendirikan gerejanya atas dasar batu karang, yaitu
Simon Petrus yang oleh Tuhan kita Yesus Kristus ditetapkan menjadi pemimpin di antara para rasul untuk menggembalakan domba-dombanya. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus telah bersabda, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Tuhan kita Yesus Kristus mendirikan gerejanya atas dasar Petrus, bukan yang lain. Petrus dipanggil bersama dalam kolegialitas para murid yang disebut rasul-rasul Kristus lainnya, 12 rasul Kristus. Namun bagaimanapun juga Yesus tidak bersabda, aku akan mendirikan gerejaku ini pada Yohanes, Andreas, atau Yakobus, atau rasul-rasul lainnya, tetapi hanya kepada Simon Petrus. Atas dasar sabda inilah Gereja Katolik Roma percaya dan mengimani bagaimana Kristus mendirikan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik atas dasar Santo Petrus. Dan kita bersyukur tradisi itu terus-menerus kita hidupi, bahwa para pengganti Petrus dalam diri Paus dan dalam kebersamaan dengan para uskup menjadi successio apostolica, melanjutkan ajaran dan tradisi rasuli yang benar dan sejati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita hanya bisa memahami semua itu kalau kita terbuka pada bimbingan Roh Kudus dan bukan pada bimbingan diri sendiri. Kita mengandalkan Roh Kudus dan bukan mengandalkan kekuatan manusia. Itulah keunggulan iman berdasarkan kitab suci, ajaran suci, dan tradisi suci. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Paulus mengatakan tidak seorang pun tahu apa yang ada dalam diri Allah selain Roh Allah. Maka untuk memahami misteri dan rencana keselamatan Allah, ya kita harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan diri sendiri, bukan kekuatan manusia. Dan itu yang dirangkum dalam 3 pilar iman kita yang membimbing, mengarahkan menuju kebenaran, yakni kitab suci, tradisi suci, dan ajaran suci. Kitab suci diwariskan dalam tradisi yang terus-menerus dihidupi, dan kita hanya bisa memahami kitab suci dengan benar kalau ada konteks tradisi dan dibimbing oleh ajaran suci, bukan semau gue lu peduli apa, asal aku menafsirkan kitab suci dan merasa benar, lalu disitulah seakan-akan kebenaran segala-galanya. Tidak bisa. Ada tolok ukur, ada kriteria, ada patokan yang kita gunakan, dan itu persis yang mau disampaikan oleh Santo Paulus dalam suratnya yang kita baca pada hari ini, agar kita menjadi manusia rohani yang hidup di dalam roh itu, tetapi bukan dengan ukuran-ukuran individual, ukuran-ukuran personal. Tolok ukurnya adalah tolok ukur universal, tolok ukur eklesial, tolok ukur spiritual, dan tradisi yang bersumber dari kitab suci yang menguatkan tradisi, dan kemudian dijelaskan dalam ajaran suci, menjadi norma bagi kita untuk menghayati iman secara benar. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, melalui sakramen baptis dan sakramen penguatan, sakramen krisma, kita menerima Roh Kudus yang membimbing kita dan memampukan kita untuk mengetahui hal-hal baik yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan itu adalah karunia. Karunia yang diterima dengan taat dan rendah hati, dengan penuh syukur, bukan dengan pamrih
dan klaim-klaim pribadi. Diberi kuasa oleh Roh dan menggunakan bahasa rohani, Santo Paulus membuat ajaran suci kepada jemaatnya agar mereka hidup selaras dengan bimbingan Roh Kudus dan bukan dengan bimbingan sendiri atau di antara manusia sendiri. Tolak ukur yang objektif kita pergunakan, dan itu yang membuat kita tetap setia dalam kesatuan, bukan dalam perpecahan-perpecahan. Asal aku bisa menafsirkan teks tertentu, aku bisa mendirikan gereja baru. Bukan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk taat dalam kerendahan hati pada bimbingan Roh Kudus, sesuai ajaran kitab suci yang benar, berdasarkan tradisi yang dihidupi ribuan tahun, tidak ada kepalsuan di dalamnya, dan atas ajaran suci yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur hari ini Bapak Suci Paus Fransiskus sudah tiba di Indonesia, maka kita menyambut dalam iman, harapan, dan cinta. Benvenuto Papa Francisco di Indonesia. Semoga kehadiran Bapak Suci menjadi berkat bagi kita, penanda kesatuan Gereja Katolik yang kudus dan apostolik ada dalam figur Bapak Suci Paus Fransiskus sebagai pengganti dan penerus Santo Petrus. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.